Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Putri, kelas M11, nomor BP 19101155310529. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pengisian jabatan. Pengertian pengisian jabatan. Fungsi pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan tercapai. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan cara penarikan seleksi dan menempatkan karyawan yang baik, sehingga para karyawan dapat bekerja efektif dan melakukan tugas-tugasnya. Tenaga kerja yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik. Bila moral kerja dan kedisiplinannya rendah, mereka baru dapat dikatakan bermanfaat serta mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Bila mereka berkeinginan tinggi untuk menciptakan prestasi, dan tenaga kerja yang kurang mampu, tidak cakap, tidak terampil akan mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat pada waktunya. Agar perusahaan memperoleh para pekerja yang berkualitas dan bermutu bagus, maka perusahaan harus melakukan analisis jabatan. Manfaat dari analisis jabatan adalah dapat memberikan bantuan bagi perusahaan yang pertama itu dalam hal penarikan seleksi dan penempatan pekerjaan. Yang kedua, dalam orientasi, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, dalam penilaian jabatan. Yang keempat, dalam perbaikan syarat-syarat pekerjaan. Yang kelima, perencanaan organisasi. Yang keenam, pengembangan karir khususnya pemindahan dan promosi. Yang ketujuh, pengaturan kompensasi. Yang berikutnya konseling. Tata cara seleksi pengisian jabatan pemimpinan. Yang pertama, persiapan, yaitu pembentukan panitia seleksi. Syarat-syarat menjadi panitia seleksi yang pertama, memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan jenis bidang, tugas, dan kompetensi jabatan yang lowongan. Yang kedua, memiliki pengetahuan umum mengenai penyelesaian kompetensi. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu ada 6. Yang pertama, pengumuman lowongan jabatan. Pengumuman lowongan jabatan harus diumumkan secara terbuka. Pengumuman dilakukan paling kurang 15 hari kerja batas akhir penerimaan lamaran. Yang ketiga, dalam lowongan tersebut harus tercantum nama jabatan, persyaratan administrasi, batas waktu penyampaian lamaran, dan pengumpulan kelengkapan administrasi yang baik, alamat dan nomor telepon perusahaan, persyaratan jenjang pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, seleksi administrasi. Yang ketiga, seleksi kompetensi. Yang keempat, wawancara akhir. Yang kelima, hasil seleksi. Yang keenam, tes kesehatan dan psikologi. Sumber karyawan. Sumber karyawan terbagi dua, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan jabatan yang kosong, ditarik dari karyawan yang telah ada di perusahaan, penarikan dengan cara mutasi. Sumber eksternal ditarik dari luar perusahaan. Mutasi adalah
posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan pemimpin puncak organisasi kepada seseorang, yaitu karyawan, manajemen, dan non-manajemen, baik secara horizontal maupun vertikal. Promosi atau demosi dalam suatu organisasi. Rotasi merupakan perpindahan karyawan, namun lebih pada perpindahan tempat kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar para karyawan terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun. Mutasi bermakna dua, yaitu promosi dan demosi. Promosi adalah bentuk apresiasi kalau seseorang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karir. Dengan demikian, mereka yang mendapat promosi akan memperoleh tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan demosi adalah merupakan tindakan penalti dalam bentuk penurunan pangkat atau dengan pangkat tetap tetapi sebagian tunjangan tidak diberikan. Hal ini dilakukan pemimpin kalau seseorang yang walaupun sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan personal namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi dan berkelakuan tidak baik. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pengisian jabatan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.